Are you ready for it? Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri Aulia Zara dan rekan saya. Dengan saya Tessa Dewi. Saya dari Siswa Maria. Saya Gita Lalu, saya Muhammad Rahmat. Di sini kami akan mewawancarai UMKM Family Jaya Motor. Saksikan videonya. Bye. Nah, pada video pembelajaran ini, kelompok kami akan menampilkan hasil wawancara UMKM Usaha Family Jaya Motor, mata kuliah praktek akuntansi, dosen pengampu Bapak Rizky Syahputra, SE, MSI, CPA, CBF, CRA, CRP. Di sini topik yang kami bahas yaitu ada pengertian UMKM, tujuan manfaat dan peran UMKM, ciri-ciri UMKM, pentingnya laporan keuangan dan penyajian dalam UMKM, wawancara UMKM, dan terakhir ada kesimpulan dan saran. Nah, sebelum memasuki pengertian UMKM, biar lebih jelas berikut biodata dari kelompok kami. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian UMKM. UMKM adalah singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah. Istilah ini merujuk pada sektor usaha yang memiliki ciri-ciri seperti skala usaha yang kecil, jumlah karyawan yang relatif sedikit, serta modal yang terbatas. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian karena mereka memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi lokal, dan pengentasan kemiskinan. Nah, selanjutnya itu ada tujuan, manfaat, dan peran UMKM. Di sini saya akan menjelaskan tujuannya. Tujuannya itu ada 4. Yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi. UMKM menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan berkontribusi pada pertumbuhan PDB. Yang kedua, mengurangi pengangguran. UMKM menjadi penyediaan lapangan kerja utama, terutama bagi mereka dengan keterbatasan modal atau keterampilan. Yang ketiga, meningkatkan distribusi pendapatan. UMKM membantu meratakan distribusi pendapatan dengan membuka peluang usaha bagi berbagai lapisan masyarakat. Yang keempat, mengurangi kemiskinan. UMKM memberikan kesempatan bagi individu dan komunitas untuk keluar dari kemiskinan dengan berwirausaha dan mandiri secara ekonomi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan manfaat UMKM. Yang pertama yaitu sebagai peningkatan kesejahteraan ekonomi. UMKM dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan menciptakan peluang kerja dan penghasilan tambahan. Yang kedua yaitu sebagai inovasi dan kreativitas. UMKM seringkali merupakan sumber inovasi dan kreativitas dalam bisnis, memperkaya pasar dengan produk dan layanan yang baru. Yang ketiga yaitu sebagai pelestarian budaya lokal. UMKM seringkali terkait erat dengan produksi barang dan jasa yang mencerminkan kekayaan budaya lokal, membantu dalam melestarikan warisan budaya dari suatu daerah. Yang keempat, sebagai pengembangan komunitas. UMKM memainkan peran penting dalam memperkuat ikatan komunitas yang baik melalui kerjasama dalam produksi maupun dukungan sosial ekonomi. Peran UMKM. Yang pertama, pencipta lapangan kerja. UMKM utama bagi masyarakat dengan keterampilan atau modal terbatas. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. UMKM menciptakan permintaan akan barang atau dan jasa serta berkontribusi pada pendapatan daerah. Yang ketiga, inovasi dan kreativitas. UMKM menjadi pusat inovasi dan kreativitas, menciptakan produk dan layanan baru. Yang keempat, pelestarian budaya. UMKM memproduksi barang dan jasa yang mencerminkan warisan budaya lokal, membantu dalam pelestarian identitas daerah. Ciri-ciri UMKM. 1. Jenis komoditi atau barang adat pada usaha tidak tetap atau bisa berganti sewaktu-waktu. 2. Tempat menjalankan usaha
disatukan. 4. Sumber daya manusia atau SDM di dalamnya belum mempunyai jiwa kewirausahaan yang mumpuni. 5. Biasanya tingkat pendidikan SDM kita masih rendah. 6. Biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan yang baik. Yang ketujuh, pada umumnya belum punya surat izin usaha atau legis atas, termasuk NPWP. Pentingnya laporan keuangan dan penyajian dalam UMKM. Di sini ada 7, terdiri dari pertama, pemantauan kinerja keuangan, yaitu laporan keuangan memantau kesehatan finansial UKM secara rutin. 2. Pengambilan keputusan yang tepat. Informasi dari laporan keuangan membantu pemilik UMKM membuat keputusan investasi dan pengembangan bisnis. Yang ketiga itu ada atraksi investor atau pemberi pinjaman, laporan keuangan yang transparan untuk meningkatkan kepercayaan investor. Yang keempat itu adalah kepatuhan perpajakan, yaitu laporan keuangan yang akurat membuat UMKM memenuhi kewajiban perpajakan dan menghindari masalah hukum. Dan yang kelima adalah evaluasi efisiensi operasional, yaitu analisis laporan keuangan membantu pemilik UMKM mengevaluasi efisiensi operasional dan merancang strategi perbaikan. Yang keenam itu pemantauan arus kas. Laporan keuangan penting untuk memantau arus kas dan menjaga likuiditas bisnis. Dan yang terakhir itu adalah pertanggungjawaban terhadap pihak terkait, yaitu laporan keuangan lengkap memenuhi kewajiban pertanggungjawaban kepada pemegang saham, karyawan, dan pemerintah. Jadi sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Karna. Sini Andi Utagalung. Saya Teresia Targan. Saya Ulia Magnur Azahra. Dan Teresa. Untuk pertanyaan yang pertama, Bang, mungkin apa tujuan utama Abang sendiri untuk membuka bengkel ini dan mengapa memilih usaha di bidang ini? Dasar usaha ini ya lebih kayak hobi ya, jadi kayak ada basic skill yang serasi ke jiwa kan, ke diri. Jadi ya buka lah bengkel ini secara perlahan dan pelan-pelan mengembanginya. Dari pertama barangnya belum ada, masih sedikit gitu, isilah rata-rata makin lebih banyak gitu. Sebelumnya, Bang, untuk usaha ini memang dari orang tua atau memang dari Abang sendiri yang buka? Kalau usaha ini dari aku sendiri. Abang sendiri dari nol, dari sendiri buka usaha bengkel ini. Kira-kira udah berapa tahun, Bang? Usaha Buka ini pertama 2021 dari 2021 lah. Ya, berarti udah 3 tahun. 3 tahunan lah, hampir 3 tahun. Usaha bengkel Abang ini bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, Bang? Ya bisa, cukup lah untuk apa kita bisa cukupi untuk karyawan dan partner kerja pun bisa kita bagi gitu, cukup lah. Kalau Abang waktu buka usaha ini ada nggak bekerja sama kayak semacam orang investor atau apa gitu? Kalau joinan ke investor sih nggak ada, kita joinannya ke sales. Mereka kayak titip, ada yang kredit sistem bayar, ada yang cash gitu. Kalau investor nggak ada, kita pendana pribadi. Di sini saya mau nanya, Bang, kalau jumlah rata-rata konsumen perharinya itu berapa? Kalau rata-rata berapa ya? Karena variasi sih, kadang banyak sih, kadang bermacam-macam variasi pengerjaannya gitu. Dan ada yang pekerjaannya kecil, ada yang sedang, ada pun yang besar kan, macam yang dikerjakan sekarang ini, gitu. Kalau rata-rata sih mungkin 30-an ke atas lah ya, kalau dari rata-ratanya per orangnya gitu, banyaknya. Jumlah karyawan yang ada di usaha bengkel Abang ini kira-kira berapa? Kalau karyawannya ada mekanik ada 3,
saya juga ikut kan untuk merangkap. Terus ada adik untuk sebagai kasir gitu, jadi ya 5 kadang banyak lah karena ada bapak, ada abang juga gitu. Saya buka sebelah juga ada bengkel mau dibuka lagi gitu, jadi terus bertambah lah gitu. Jadi Bang, awal mula atau membuka usaha ini tuh apakah penjualan awal tuh sepi dulu, langsung lagi rame apa langsung rame gitu Bang? Ya, sih nggak ada ya bisa langsung rame aja ya, mana-mana kalau namanya usaha baru pertama gitu nggak ada yang bisa. Ya, kalau di pertama-tama ya pasti pahit lah. Cuman pelan-pelan kita kan percaya, kita bangun usaha, komitmen, jujur ke pelanggan kan. Ya, seiringnya waktu ya pelan-pelan jadi rame kayak sekarang ini ya lumayan lah. Jadi Bang, untuk strategi Abang ke depannya gimana untuk mengembangkan usaha ini? Ya selalu kalau strategi ke depan untuk mengembangkan usaha ini selalu ngerjainnya kayak gimana ya kalau ke depannya strategi ke depannya terus berkembang. Mungkin bisa tadi buka usaha baru ya, Ya atau udah pelan-pelan mengembangkannya, pelan-pelan inovasi gitu. Apakah ada peralatan atau perlengkapan di bengkel yang bisa mengalami penyusutan Bang? Penyusutan. Kalau peralatan dari alat teknisnya penyusutan pastilah. Kalau namanya bahan kan, kadang bahan material itu pun kadang ada yang tiba-tiba dia udah nggak kuat lagi gitu ya, penyusutannya ada yang dia hilang. Nah gitulah, pasti ada penyusutannya kalau dari alat-alatnya. Apa ada pelanggan yang komplain karena kelalaian karyawan Abang bagaimana Abang mengatasinya? Kalau kelalaian namanya human error ya wajar lah ya, ya manusia kan. Kalau kelalaiannya mungkin kita harus tanggung jawab lah, gimana kan, yang mana yang kita atasi, tapi yang mana kita atasi yang itu kita pegang, yang itu yang apa ya kita tanggung jawab, kita perbaiki maksimalnya gitu, kita tanggung jawab lah, jangan ngecewain pelanggan, jangan lari gitu pelanggannya. Sebelumnya terima kasih Bang sudah berkenan kami mewawancarai Abang. Semoga usaha Abang ini bisa berkembang dan makin sukses. Terima kasih Bang ya. Terima kasih Bang ya. Terima kasih sama-sama ya. Selamat dulu Bang ya. Datang ya. Iya Bang. Ya. Untuk kesimpulannya, UMKM memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian dengan kontribusi yang mencakup penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi lokal, dan pengentasan kemiskinan. Namun, banyak UMKM masih menghadapi tantangan seperti kurangnya administrasi yang tertib, SDM yang belum memiliki keterampilan wirausaha yang memadai, dan akses terbatas ke lembaga keuangan formal. Meskipun demikian, pemantauan kinerja keuangan dan pengambilan keputusan yang tepat, serta atraksi investor dan kepatuhan perpajakan dapat membantu untuk mengatasi beberapa masalah ini. 4 saran dari hasil kegiatan wawancara UMKM. Yang pertama itu mendorong UMKM untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya administrasi dan pemisahan keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Kedua itu memberikan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan wirausaha dan pengelolaan usaha bagi SDM UMKM. Yang ketiga memperluas akses ke lembaga keuangan formal dan memberikan pendampingan untuk meningkatkan izin usaha dan legalitas yang diperlukan. Yang terakhir itu mendorong UMKM untuk menggunakan laporan keuangan secara teratur untuk evaluasi kinerja operasional. Sini kami dari kelompok 1 udah Tekan bawah sama dia.